AI dan big data itu kalau dikonvergensi di industri PR atau di industri media jadinya seperti apa? Pernah ngerti konvergensi kan ya? Konvergensi ngerti nggak? Konvergensi itu pembaharuan, penggabungan, atau istilahnya apa ya? Penyatuan. Dulu misalnya suatu industri itu kan apa namanya industri PR. Industri PR itu kan dulu misalnya hanya berbasis kepada press release, conference itu kan ya, hanya berbasis kepada media tradisional. Hadirnya medsos, maka perlu ada konvergensi. Jadi misalnya ada tim khusus medsos, dia bikin konten di medsos, dia bikin apa preskon misalnya live di YouTube, live di TikTok, ya kan? Itu kan bentuk konvergensi. Jadi adanya pembaharuan atau penggabungan. Misalnya dia ada AI, nanti akan dibentuk lagi satu divisi AI. Ada orang yang sangat paham bikin prompt AI agar konten-konten press release atau konten media digitalnya itu bisa langsung masuk di generative AI. Seperti apa? Ada gambaran nggak? Konvergensi AI big data di lembaga, di suatu lembaga PR atau di divisi PR. Ayo, gimana? Pusing nggak? Gimana? Ayo dijawab. Konvergensi ngerti kan konvergensi? Ngerti nggak? Pernah dapat nggak kuliah mata itu apa istilahnya istilah konvergensi? Pernah kan ya? Misalnya itu ya, ya itu kayak tadi itu PR dari media tradisional, terus bisa menggunakan AI, bisa menggunakan media sosial, menggunakan big data, jadi satu kesatuan. Itu namanya kan konvergensi. Bagaimana gambarannya? Ayo, mungkin teman-teman ada. Boleh. Tapi maksudnya dalam konteks yang kecelakaan ini, penggunaan AI dan big data itu maksudnya. Jadi misalkan saya mau, kita belum tahu nih untuk lebih detailnya gimana kasusnya. Kita bisa nih dari pihak AI ngeluarin BI-nya atau kita ke netizen yang bisa dipakai. Jadi kita cari kasus kronologi seperti apa kecelakaan terus keluar semua case-case-nya. Tapi kan itu udah ada belum ya? KAI yang udah memakai itu belum? Tapi informasinya kan dia hanya tradisional ya, hanya press cons gitu-gitu doang ya. Terus ada di media sosial, dia belum menggunakan AI untuk big data ya. Boleh. Coba, nggak apa-apa, digambarin konsepnya aja. Bolehnya kayak gitu. Ayo. Gimana? Latihan ngomong, latihan. Ayo, semangat. Ayo. Konvergensi merupakan bentuk pendekatan upaya menggunakan itu sudah dijelaskan tadi kan, menggunakan berbagai elemen, berbagai alat, berbagai platform mulai dari media sosial, AI, big data untuk kepentingan suatu korporasi, misalnya KAI atau misalnya perusahaan PR atau suatu kampus atau organisasi tertentu dengan tujuan agar selalu misalnya tidak ketinggalan zaman, bisa memuaskan konsumen, pelanggan, kayak gitu aja. Itu ayo. Itu kan ada di situ tuh. Ayo. Sama juga kayak tadi yang Maulana usulin, tapi kita lebih ke DSI-nya. Jadi DSI mungkin bikin juga kayak AI gitu, tapi memang bukan dari mahasiswa, tapi kayak yang misalkan mahasiswa butuh suratnya BSI. Tinggal diketik aja kalau surat BSI, nanti AI itu langsung ngeluarin. Terus kalau misalkan butuh kayak dosen ini ada di jadwal di mana, cabang mana, mau bimbingan skripsi atau segala macam, itu bisa langsung keluar. Itu udah ada belum? Belum ada ya?
Belum ada. Apalagi contohnya? Model konvergensi. Kan penerapan hal-hal baru atau teknologi baru. Ayo, konsepnya aja dulu. Kata tadi kan contohnya, contoh case-nya, konsepnya dijelasin. Itu kan ada itu dijelasin. Kemampuan analisis, cuma itu digabungin sama medsos, big data, AI, itu kan modelnya konvergensi. Dengan tujuan apa? Ayo. Konsepnya aja dulu, konsepnya. Jadi kita berpikirnya konsep dulu baru case. Kalau tadi kan kita udah 2 case semua, kasus semua. Konsepnya. Yang kalian tahu aja, AI kan udah sering pakai ChatGPT, udah sering pakai Meta, udah sering pakai yang di WhatsApp itu kan, AI semua itu. Dola, ya kan? Yang di TikTok ya Dola itu. Anak saya aja sering itu, SD aja pakai AI, belajarnya pakai AI terus. Ayo, apa kira-kira? Dikonvergensinya gimana? Digabungin AI, big data, medsos, DPR aja. Kalian kan bekerja atau menjadi pimpinan di lembaga sebuah PR. Disuruh tugas untuk konvergensi AI, menggabungkan AI, medsos, big data, machine learning, algoritmik, dan lain sebagainya, termasuk media tradisional. Konsep apa yang kalian tawarkan? Ditanya kayak gitu pas rapat, semuanya ngomong. Ayo, ada 6 orang, perspektifnya apa? Saya tanya gitu. Apa yang ditawarin? Jangan pakai kasus dulu, konsepnya aja. Awalnya dari konsep. Ayo teman-teman, mungkin kalau paham kan ya maksudnya ya, konsepnya dulu, jangan pakai kasus. Boleh kasusnya nanti setelah itu. Bagaimana caranya? Kan udah baca minimal definisinya, boleh. Ayo. Gimana? Atau bingung? Kita itu kan, kita mengusulkan perlunya sinergisitas itu kan, misalnya antar lembaga yang mengurusi masing-masing divisi. Yang pertama itu kan divisi misalnya monitoring, kan ada gitu, monitoring media, ya kan? Monitoring media selama ini kan tradisional, Bu, gitu kan. Selama ini tradisional hanya membaca hanya membaca koran, membaca media massa online yang berkaitan dengan klien kita. Ada baiknya kita membeli software berbasis AI untuk menganalisis tren-tren media gitu kan. Tapi pertanyaannya ada ini, nggak semua koran misalnya majalah itu ada media ada digitalnya, itu bagaimana solusinya? Kan tidak semua AI itu menjadi solusi gitu kan. Tapi untuk beberapa yang bisa dikendalikan oleh digital seperti media online, monitoring medsos, itu bisa dikendalikan dengan berbasis AI. Dan istilahnya ketika kita bekerja mulai jam 8, jam 9, kemudian kita memberikan analisis kepada klien kita sekitar jam 11, berarti kita bisa majukan analisis kita bisa berikan jam 9. Itu kan bentuk kayak gitu, itu contoh. Ada bayangan enggak? Monitoring media, ngerti kan ya? Monitoring media itu yang baca koran itu loh, berkaitan dengan atau baca online, berkaitan dengan klien PR itu, atau di mana kalian bekerja. Ada bayangan nggak? Apa saya salah? Pernah nggak dengar kayak gitu? Monitoring media, monitoring misalnya berkaitan dengan brand. Untuk menjaga brand, kita bisa menggunakan AI dan big data. Selama ini kita membangun awareness hanya berbasis, misalnya karena perusahaan kita adalah perusahaan yang berbasis tradisional, menjual produk dan lain sebagainya, itu hanya berdasarkan survei opini publik ataupun customer yang ditanya langsung oleh sales. Tapi kita bisa menarik opini publik, opini customer dengan berbasis di media sosial, dari engagement, feedback, kemudian DM, kritik, keluhan dan lain sebagainya. Jika biasanya campaign awareness ataupun evaluasi branding awareness itu dilakukan setiap minggu, itu bisa kita lakukan setiap 2 hari atau bisa lakukan setiap hari karena adanya AI dan adanya big data. Coba
Ada bayangan nggak? Apalagi? Tadi udah monitoring media, terus brand awareness apa? Yang PR apa lagi? Mungkin teman-teman? Media government relation boleh. Government relation ada usulan. Bagaimana cara menggunakan itu AI, brand big data dalam government relation di PR? Ada bayangan nggak? Ayo, udah dipelajari belum? Atau stakeholder atau investor relation, investor misalnya deh. Atau opini publik deh, opini publik. Tugas PR kan menjaga opini publik. Apa ya? Dengan menggunakan AI dan big data. Konsepnya dulu, konsepnya. Nanti dikaitin KAI boleh. Sekarang kan gerbong perempuan sepi ya. Dari arah Bekasi itu ada banyak fotonya semalam itu. Orang pada takut, tapi nggak tahu kalau pagi mungkin ramai. Malam-malam pada takut naik gerbong perempuan, trauma orang. Terus ada foto teman saya itu dia upload Transjakarta itu ramai banget dari Bekasi, biasanya sepi karena masih agak sedikit trauma. Itu kan opini publik. Apa yang kalian lakukan? Jangan kasus dulu, konsepnya dulu. Ayo, gimana? Rizky diem doang nih, Rizky udah ditanya-tanya nanti. Ayo, nanti habis UTS sama kayak gini, biar berpikir. Ayo, harus lebih lancar nanti kalau udah UTS kalau tanya di depan. Ayo, saya tanya semuanya kaitan sama PR loh, sama teori komunikasi. Government relation aja deh, government relation. Relasi dengan pemerintah. KAI itu hubungan sama pemerintah enggak? Hubungan, semua. Kampus itu hubungan pemerintah enggak? Hubungan, semua. Karena kan masyarakat kita bayar pajak. Saya aja bayar pajak mahal, iya kan? Pajak mobil, pajak motor, pajak rumah, pajak gaji aja dipajak semuanya. Kan itu kaitan sama pemerintah. Apa? Government relation kalian sebagai PR, yang bekerja di divisi PR atau lembaga PR, agensi. Udah 2 tak kasih contoh. Masa tak kasih contoh lagi? Brand awareness udah. Sekarang opini publik misalnya. Opini publik belum coba. Opini publik. Bagaimana kalian memanfaatkan AI, big data, medsos dan lain sebagainya dalam membentuk opini publik? Ayo. Ngomong aja, jangan takut. Ayo, nggak ada yang salah. Ayo. Opini publik belum, government relation belum, apalagi? Ada usulan teman-teman. Biasanya PR ngapain aja? Bikin campaign PR berkaitan dengan memanfaatkan AI, coba. Terus launching produk, banyak itu. Mau ada perusahaan mau ngadain launching produk CSR. Boleh, CSR itu ada 5 itu. Satu lagi misalnya satu-satu. Apa lagi ya? Ada usulan enggak? Launching produk udah, CSR udah. Apa lagi ya? Banyak banget kok. Komunikasi krisis boleh. Ayo. Jadi insight yang bernilai. Ya, itu kan definisinya. Misalnya kalian ditugaskan itu tadi melakukan pembaruan, melakukan konvergensi dengan menggabungkan pemanfaatan AI, big data, medsos itu dan lain sebagainya termasuk media tradisional untuk kepentingan PR. Apa yang kalian usulkan? Tadi kan udah 2. Berkaitan dengan brand awareness, kemudian monitoring media. Itu ada usulan tuh 6 itu. Coba pilih salah satu, dijabarin. Pemanfaatan AI. Tadi government relation, CSR boleh. Apa lagi ya? Tadi kan opini publik, launching produk, ya kan? Misalnya buka brand cabang, bikin campaign PR misalnya, apalagi banyak. Apa yang kalian lakukan? Pilih satu topik coba. Boleh. Ya, opini publik, penggunaan AI,
big data dan lain sebagainya dengan pendekatan konvergensi menggabungkan semua untuk kepentingan PR. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Ayo, apa? Nih kalau beri contoh opini publik, perusahaan bagaimanapun itu ada masa up and down. Kadang-kadang kita mendapatkan sentimen positif, kita juga mendapatkan sentimen negatif dari publik, dari masyarakat. Untuk mendeteksi semuanya, biasanya perusahaan itu melakukan survei, ya kan? Survei itu kan berbiaya sangat mahal. Kita bisa menggunakan berbasis media sosial dengan pemantauan, misalnya aplikasi Instagram atau aplikasi misalnya membelikan software tertentu di media sosial. Jadi kita bisa menilai sentimen publik apakah positif atau negatif, dan pendeteksi sentimen itu bisa dilakukan dalam hitungan menit, detik pun bisa langsung muncul pakai aplikasi. Ngetik nama perusahaan terus muncul, atau ngetik nama produk, muncul pembicaraan yang positif atau negatif akan kelihatan. Dengan kecepatan kita mengetahui sentimen positif atau negatif opini publik tersebut, maka kita bisa melakukan campaign dengan cepat, dengan misalnya melakukan klarifikasi, permohonan maaf, atau kita membuka counter attack, kita melakukan serangan balik, atau kita akan berdiam saja gitu. Ngerti nggak? Enggak sih, iya kan sih? Cuma ada banyak fakta, kita dirangkaikan aja. Apalagi kalau opini publik, coba dengan penggunaan AI, coba bahasa lainnya gimana, coba boleh yang lain. Itu namanya presentasi. Menurut saya gini Pak, gitu loh. AI itu jangan jadikan bantuan utama, AI itu hanya menjadi alat, gitu. Bagaimanapun untuk memberikan solusi analisis tetap menggunakan manusia. Kita sebagai PR tidak boleh kalah dan hanya nurut pada rekomendasi AI, boleh kayak gitu. Kan usulan, coba. Ayo. Apalagi? Atau teman-teman ada usulan lain yang di belakang? Itu dari opini publik, apalagi? Ayo. Gimana itu baru konsepnya dulu dibayang, itu dari situ kelihatan kemampuan mesin komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, bernalar, menyelesaikan masalah, ya kan? Kita boleh usul Bu, misalnya di rapat itu kan, kita dalam pemecahan masalah berkaitan dengan opini publik, kita lebih bagus menggunakan bukan hanya satu aplikasi AI, gitu kan? Iya kan kayak gitu, itu usulan. Kenapa? Karena bisa saja satu aplikasi itu akan memberikan satu usulan, aplikasi lain akan memberikan analisis yang berbeda, gitu kan, dari data-data yang kita kasih, gitu. Dengan demikian kita harus berlangganan 2 software dari software AI. Boleh nggak usulan kayak gitu? Boleh. Ayo apa lagi coba? Iya boleh lah, coba ganti topik launching produk. Harus bagus ini analisisnya. Ayo konsepnya. Ayo. Terus apa lagi maksudnya? Itu kan pemanfaatan. Iya boleh. Apa lagi? Dideskripsikan lagi coba. Mau launching produknya udah ada. Ayo apa? Kan kalian nggak bikin produk, kalian kan PR. Tugas kalian kan mengkomunikasikan ke masyarakat. Ayo apa lagi? Banyak banget pemanfaatan AI untuk launching produk. Mulai dari konten berbasis AI boleh. Apalagi? Ayo please, jangan diem dong. Paham kan ya? AI kan paham kalian ya? Apa itu AI, paham kan? Paham. Ayo diutarakan. Ayo launching produk.
Iya, spidol deh apa kaitin aja. Kita akan melakukan launching produk dengan berbagai, coba dijelasin biar menarik. Ayo langsung aja, nggak usah diskusi biar cepet. Apa? Berarti ini kalian bikin produk ya, bikin software lagi ya, repot lagi. Coba pertanyaannya, bagaimana kalian memanfaatkan AI kan, big data dan kawan-kawan dalam launching produk? Memanfaatkan aja. Kalau bikin lagi nanti kalian kok bikin repot? Ngapain bikin aja, wong softwarenya udah banyak gitu kan. Di medsos kita bisa tinggal langganan 1 juta per tahun, 2 juta per tahun. Apa yang kalian lakukan? Nggak perlu bikin software lagi, repot lagi kan. Boleh membuat konten visual berbasis AI, apalagi masih banyak banget. Beneran, nggak bohong aku. Kalian nanti misalnya mau launching tugas pas UAS, pakai AI itu banyak banget. Coba apalagi? Iya. Iya. Para konsumen bisa nge-scan nanti langsung tertuju ke software AI, terus AI itu langsung ngasih tahu. Oh, penjelasan ya. Ada penjelasan ya. Ada penjelasan manfaat, boleh, nggak perlu menjelasin, itu teknologi aja, alat bantu AI itu. Jadi penjelasan berkaitan dengan produk tersebut dengan berbasis pada AI. Terus apa lagi? Ada barcode. Terus apa lagi? Selain barcode apa lagi? Di launching produk memanfaatkannya apa? Konten udah, buat video berbasis AI, apa lagi? Banyak banget tuh. Testimoni apa? Jadi orang-orang nanti yang Kok pakai AI? Gimana? Bukan. Kenapa kok pakai AI-nya di mana? Itu kan testimoni dari orang. AI-nya aja, jangan dicampur-campur. jadi orang para customer, saya calon customer Mm-mm. beli barang, tapi saya ragu nih. Iya, enggak, AI-nya di mana? Peran. Iya. Tahu saya maksudnya. Nah, jadi saya search dulu produknya, nama produknya, terus nanti AI itu merekomendasikan review-reviewnya orang gitu loh Pak. Akan merekomendasikan review orang gitu doang. Apalagi coba yang lebih bermanfaat lagi banget gitu loh. Itu belum nyentuh elemen yang banget. Harus tahu. Udah sering digunakan, apalagi pemanfaatan apa AI itu dalam launching produk? Penentuan waktu, bolehlah penentuan waktu, sangat waktu, jam, apa boleh, itu kan pakai prompt doang. Apa yang biasanya apalagi? Iya, itu gampang. Kalau itu mah deskripsi produk ada. Kan kalian bikin brand, kalau deskripsinya pakai AI-nya ternyata nggak ada, itu gimana membacanya? Kan itu brand baru, apa produk baru, kan nggak ada di medsos, nggak ada di itu. Iya kan, launching produk baru. Apa coba? Kalau nyari informasi apa? Biasanya yang paling penting itu ada sentuhan AI gitu, apa biasanya? Di launching produk itu bener futuristik, AI banget. Apa biasanya? Keyword dari judul tersebut. Jadi nanti kalau misalkan keywordnya benar sama yang orang-orang cari, jadi gampang. Keyword di mana? Pas waktu mencari di mana? Di ChatGPT, di itu. Launching produk kok. Ayo, launching produk. Secara setting tempat gimana? Misalnya kalau kalian pakai AI, pemilihan setting tempat, panggung, atau pengemasan packaging, atau cara penjualan itu boleh.
apa misalnya berbasis AI, cara penjualan. Menggunakan kan sekarang ada live yang penjualan barang itu bisa dibikin pakai AI Pak. Jadi yang jual tuh AI. Oh, yang jual AI boleh. Jadi pemanfaatan promosi live di TikTok ya kan dengan menggunakan AI boleh. Apalagi yang launching produk banyak banget bisa dieksplorasi. Tugas kalian itu yang mikir eksplorasi itu nanti. Ayo, apalagi? Ayo. Monitoring bisa nggak Pak? Monitoring apa? Launching produk dulu. Jangan udah. Monitoring kan udah. Launching produk doang. Jadi kamu mau bikin launching produk, PR campaign itu. PR campaign banget, launching produk. Apalagi ayo? Biasanya ngapain biasanya? Ayo. Yang berkaitan dengan ini pas waktu panggung, settingan dengan bantuan AI apa misalnya panggung, terus apa nantinya konsep-konsep yang akan kalian tawarkan apa? Kita akan memanfaatkan AI untuk kepentingan panggung apa? Misalnya apa? Ada nggak? Sekarang udah banyak gitu. Kalau launching biasanya nyediain apa biasanya? Kalau yang misalnya mau beli aplikasi AI itu apa biasanya? Ini apa yang monitor gitu loh. Kalau di launching gitu. Jadi tinggal ngeklik ini misalnya launching skincare, klik manfaat itu nanti muncul penjelasan. Ini ada kalau UGM itu kan bikin Lisa, bikin apa. Jadi ada fitur-fitur apa namanya? Ada yang sekarang model hologram. Ngerti nggak? Ada nggak? Coba jelasin aja ke sini ke publik, jangan ke teman. Apa? Ada yang model hologram ngomong di depan bahwa produk kita ada lagi nih, itu kan pakainya AI. Iya nggak sih? Ada yang model monitor penjelasan di depan, klik misalnya itu produk ternyata untuk produk misalnya skincare untuk kulit untuk mencerahkan, terus ternyata untuk rambut muncul produk untuk manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi kan itu pemanfaatan teknologi yang ada di launching. Ngerti nggak maksudnya ya? Apalagi coba di launching kalian itu ada bayangan gak sih bikin mau launching produk gitu? Jangan diem dong. Iya, jangan pakai case langsung ya. Iya. Jadi kita ada monitor di pas lagi acara launching kita. Mm-hmm. Mungkin ada monitor, nah terus itu ada beberapa pilihan, misalkan ada yang 4 hari pemakaian atau berapa hari. Iya, kayak gitu maksudnya. Itu pemanfaatan AI itu sama kayak aku. Ada model hologram. Sekarang itu pakai hologram. Menjelaskan orangnya itu di bagian-bagian tertentu. Jadi menarik pemanfaatan. Selain itu apalagi ada nggak? Hologram, monitor, apalagi? Harus banyak baca ya. Harus banyak baca. Apalagi? Nentuin shape. Jadi misalkan kita suka launching produk cushion, dibikin aktor, nanti para calon customer yang mau nyari shape-nya dia yang cocok di kulit dia itu iya, boleh. Nanti keluar rekomendasi shape-nya apa, produknya apa. Iya, kalau itu pemanfaatan itu ya untuk itunya boleh di launching. Ada lagi nggak? Pemanfaatan AI banyak banget itu bisa dimanfaatin. Bukan hanya softwarenya. Coba next slide-nya coba next slide-nya. Big data. Big data apa? Definisinya aja menurut kalian, nggak usah pakai slide. Dalam gambaran kalian itu big data itu seperti apa? Itu kok malahan kekuatan pengganggu? Ayo. Yang akan berdampak pada bisnis di semua sektor. Apa itu big data itu kayak gimana? Ayo. Secara positifnya, kalau itu kan negatif itu. Tone-nya negatif. Yang positif aja misalnya.
Ayo, apa? Big data dalam pandangan kalian. Menurut saya big data merupakan bla 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 gitu. Definisi secara menurut kalian. Berdasarkan apa yang pernah kalian baca. Ayo. Menurut saya big data itu peraturan yang wajib dilakukan bisnis bikin kampanye Apa itu? Itu belum nyampe. Big data itu apa? Big data merupakan kumpulan dari banyak data, gitu aja. Iya nggak sih? Datanya dari siapa? Datanya siapa? Kalau kalian bekerja sebagai PR, memanfaatkan datanya siapa? PR di sebuah perusahaan, memanfaatkan datanya siapa? Ya enggak, datanya pelanggan. dari keyword Google. Ya enggak nyampe ke situ. Enggak, ini enggak, kalian enggak paham, harus dibaca dong. Sebelum presentasi nanti sebelumnya harus dibaca dulu biar paham. Kan namanya big data, berarti datanya memang banyak dan besar. Sekarang perusahaan yang menguasai big data siapa? Industri yang menguasai big data siapa? Saya tanya. Industri yang menguasai big data? Google. Semua orang punya Gmail, ya kan? Dia punya data orang, misalnya anggota sampai 3 miliar orang di seluruh dunia. Selain Google siapa? Google punya YouTube. Ketika orang punya YouTube itu kan punya data. Apalagi? Meta. Itu data. Jadi kalau belum paham ya. Ngerti nggak? Data itu kan ya data kita, data manusia, data orang kita, data tanggal lahir, umur, termasuk kebiasaan. Nanti lari ke Gojek gitu kan, kebiasaan kita makan apa, kebiasaan kita pergi dari mana ke mana, kebiasaan kita makan jam berapa, itu bisa kedeteksi, itu data semuanya. Ngerti nggak? Karena datanya itu sampai jutaan, sampai miliaran orang, jadinya big data. Itu kayak gitu. Ada gambaran nggak? Itu kan profitabilitas bisnis itu nanti dasarnya dulu. Nextnya coba. Ngerti nggak? Coba didefinisikan menurut kalian, coba dibahasakan biar lebih enak. Apa itu big data bagi PR? Coba. Ada 6 kalimat di sini. Ayo latihan. Ini di drill ini. Ayo. Menurut saya big data bla 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 gitu, coba. Ayo. Ya boleh. Lainnya biar beda, nggak boleh sama. Coba. Ayo di drill ini. Iya boleh. Big data itu bisa menganalisis opini publik, itu boleh. Salah satu cara menganalisis opini publik big data itu dengan menggunakan AI, boleh. Lainnya apa lagi coba? Apa peran big data bagi PR? Ayo. Gimana ya? Ayo. Gampang itu. Apa itu peran big data tadi? Udah opini publik. Apalagi? Mendikte konsumen. Coba bikin kalimat analisis bahwa peran big data itu kita bisa mendikte konsumen, bisa mengetahui konsumen, memata-matai konsumen 24 jam. Apa coba?
Ayo, bagi PR apa? Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan big data, diapain big datanya? Ya analisis pakai apa? Jadi apa kelemahan ketika kita terlalu terlalu percaya dengan prompt di AI, terus hasilnya itu berhenti di situ, ketahuan, jadi kita mandek, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita berhenti di situ akan kalah sama yang lain, akan keselip sama yang lain. Jadi harus detail. Kan AI itu sebenarnya ngasih kita itu sumber, ngerti nggak sih? Sumbernya diklik, jangan percaya baca depannya doang. Kalau kamu baca depannya doang, nanti pas waktu persaingan bisa kalah. Agar tidak kalah, baca aslinya. Aslinya itu kayak gitu. Jadi pihak si pencipta AI itu ketika di prompt itu kan ngasih sumbernya. Sumbernya itu harusnya diklik. Mintanya itu diklik. Kalian nanti kalau misalnya bikin apa-apa juga diklik kalau pas waktu menawarkan sesuatu. Kalau nanti enggak, nanti usulannya akan ini sama semuanya. Akan kelihatan. Coba nextnya coba next. Iya, silakan. Penyesuaian layanan, rekomendasi otomatis. Selain itu apa? Versi kalian. Penggunaan big data. Penyesuaian layanan, rekomendasi otomatis. Cuaca kemungkinan telat, terus di atasnya itu ada animasi rintik hujan. Iya, itu AI big data. Kalau menurut kalian apa lagi? Itu kan udah dilaksanakan. Misalnya yang belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tapi nggak populer, apa contohnya? Kalau yang berbasis di Gojek, apa? Coba yang sebelumnya ini. Coba dipaparin itu penyesuaian layanan. Itu kan satu kalimat, bikin 3 kalimat coba. Dijelaskan. Misalkan kita sering ke satu tujuan menggunakan Gojek, jadi nanti kalau misalnya kita mau pesan lagi Pak, gampang udah ada tujuan Seperti rekomendasi harganya, tujuannya. Terus apa lagi? Enggak diituin lagi, apa lagi? Kalau negatifnya apa penyesuaian layanan? Orang itu cenderung memakai itu atau tidak? orang itu sering memakai itu, misalkan saya dari rumah ke kampus gitu, jadi saya tinggal klik doang, terus nanti bisa langsung pesan juga. Tapi negatifnya itu misalkan lagi buru-buru, terus kan ada beberapa rekomendasi yang setelah saya pesan juga, terus pencetnya salah, kayak misalkan dari kampus ke rumah malah kembali, jadi orang tuh juga sadar. Kalau rekomendasi otomatis apa coba? Itu sama dong. Coba. Itu kan rekomendasi juga ya. Kalau rekomendasi otomatis ya itu sama dong. Iya. Sama kan berarti penyesuaian layanan. Kebiasaan pelanggan sama kan, cepat lambat tanpa perlu mengulangi. Iya kan itu sama kan? Sama. Nextnya coba apa? Nextnya yang tadi. Yang selain itu apa? Selain itu, kalau bunga pakai Gojek, pakai Grab atau online, selain pengulangan itu, sebelum ini apa kira-kira? Biasanya tuh kalau misalkan di Meksik itu ada salah satu fitur yang Gojek sama Grab itu. Jadi kalau misalkan pakai Meksik terus drivernya udah datang, aplikasinya nanti bakalan hilang. Jadi harus dimatiin. Oh, drivernya datang, dia semakin dekat semakin datang, cepat segera, itu kan ada biasanya. Apa itu namanya apa? Driver sudah tiba, tapi misalnya kita masih ada di lantai 3, belum turun. Apa itu, semacam apa? Itu namanya apa biasanya? Itu namanya apa disebutnya? Itu kan AI juga. Notifikasi boleh, itu kan belum ada di situ. Bisa kalian pakai pengalaman, pakai user experience. Apalagi yang kita jadi korban misalnya, nggak apa-apa jadi korban AI, jadi korban big data. Apa di Gojek misalnya menawarkan apa? Masih banyak banget menawarkan promo, kan nggak ada di situ.
Ya kan, akan menawarkan promo yang sesuai dengan selera kita. Jadi orang itu akan bertransaksi. Kalau gini kan orang nggak transaksi, akan memaksa orang itu menjadi korban atau menjadi victim kita untuk selalu boros. Iya nggak sih? Boros, kasih promo itu. Terus apa? Mengandalkan yang paling penting biasanya itu apa? Berbasis yang paling penting. Misalnya kita pesan makanan, rekomendasinya apa? Berbasis paling penting. Keuntungan. Geotagging. Jadi apa yang ada di sekitar kita. Misalnya pas lagi viral itu misalnya apa sekarang? Iya, Dubai Tuki itu ada yang di toko-toko apa itu kan muncul. Jadi itu apa istilahnya, promonya itu yang muncul yang di depan hingga akhirnya apa selain itu apa lagi? Ada berbasis geotagging yang ada di sekitar kita bisanya lebih populer, misalnya di HP. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Banyak. Apa lagi? Yang pakai Gojek, Grab. Ayo, apa? Masa saya yang ini? Ayo, saya jarang pakai Grab. Saya pakainya Grab. Ayo, apa? Yang kalau Gojek apa? Kalau Gojek, ayo dibuka aplikasinya. Apa kita kira-kira? Kan banyak banget itu AI-nya. Ayo. Apa? Apa? Namanya apa? Dibilang aja. Iya, promo kan udah tadi. Iya, apa kira-kira? Ayo, kerjain ini biar lama. Ayo. Apa lagi? Ada nggak? Agar kita itu menjadi ini budaknya aplikasi itu. Apa? Ayo ngomong. Ayo. Ayo apa? Semuanya itu ada pakai AI. Semua aplikasi itu pakai AI. Jadi dia itu intinya apa di situ? Jadi dia konvergen. Konvergen itu kayak gitu. Jadi aplikasi itu satu aplikasi bisa melakukan banyak aktivitas. Di situ bisa bayar, bisa beli pulsa, bisa ngegame, bisa beli voucher apa kayak ya kan. Jadi dari satu aplikasi bisa bayar listrik, apalagi bisa pakai QRIS, bisa kan? Bisa nyimpen tabungan. Kan nggak belum dijelasin. Iya bisa itu, bisa membantu finansial jika kita kekurangan, kan banyak itu. Iya nggak, berarti jadi satu aplikasi bisa menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Itu kan pengennya biasanya kayak gitu, bahaya banget itu. Kan banyak kasusnya. Coba nextnya coba, banyak nggak latihan. Jadi jangan diem dong, otaknya jangan ngeblank, dibaca itu. Lagi coba yang baru. Ini udah jadi belum Philadelphia Sushi? Ini pas entrepreneur ya? Ini tugas sendiri apa memang orang lain? Oh, produk orang lain. Nggak terlalu juga, coba nextnya aja deh. Next ada nggak? Kukira produk sendiri. Terus itu clue-nya apa coba? Kasih kesimpulan 2 kalimat, ada 6 kalimat. Bukan yang kalian rasakan dengan pemanfaatan AI, big data dalam kepentingan PR. Coba 2 kalimat atau 3 kalimat. Iya. Nah, ayo biar tahu kesimpulan, nanti ngeblank juga. Ayo, biar nggak ngeblank. PR. Kalian profesional. Enak aja sehari-hari. Ayo.